Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis yaitu segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan, disetujui, atau tidak disetujui oleh Nabi. Sunnah artinya thariqah atau perilaku. Sunnah sendiri yaitu segala perilaku yang mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak mendapatkan siksa jika ditinggalkan. Sunnah hukumnya bukan fardu atau wajib. Sunnah yaitu sesuatu yang dinukil dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Hadis itu hampir sama dengan sunnah, tapi hadis bisa digunakan untuk segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul, baik berupa sabda, perbuatan, maupun takrir. Khobar menurut ulama yaitu sinonim dengan hadis. Ya, keduanya digunakan, tiap hadis adalah khobar, namun tidak sebaliknya. Khobar dan athar disebut secara mutlak, berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan tentang perkataan, perbuatan, dan keadaan sifat-sifat Rasulullah, atau ilmu tentang transformasi hadis Nabi secara detail. Ilmu hadis dirayah yaitu ilmu pengetahuan tentang keadaan sanad dan matan, atau ilmu yang mengatur tentang keadaan perawi dan periwayatan hadis, atau disebut juga ilmu yang berhubungan dengan keadaan sanad dan matan hadis, atau ilmu tentang kaidah dan masalah-masalah yang digunakan untuk mengetahui hal tentang perawi dan seluk-beluk hadis dari aspek diterima atau ditolak. Macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah tasyiriyah, yaitu sunnah yang mengandung implikasi hukum. Contohnya sunnah Rasul terkait ibadah dan muamalah, seperti sholat dan perniagaan. Yang kedua, sunnah ghairu tasyiriyah, sunnah yang tidak mengandung implikasi hukum, yaitu perilaku yang dilakukan Rasul tidak dalam Nabi tidak dalam kapasitasnya sebagai Rasul. Ya, seperti sunnah Rasul terkait dengan adat kebiasaan Rasul sebagai manusia dan sebagai bangsa Arab, seperti perilaku memakai jubah, terumpah, makan, dan tidur. Dari sisi bentuknya ada 3, yaitu yang pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi, contohnya innamal a'malu binniyati man hasana islamal mar'ata tarakahu ma la ya'inahu la durur wala durur. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi seperti berwudu, praktek sholat 5 waktu, manasik haji, memberi keputusan, dan sebagainya. Contohnya sholawat kama royatamuni usolli. Yang ketiga sunnah takririyah, segala sesuatu yang muncul dari sahabat dan diakui keberadaannya oleh Rasul. Contohnya ketika Rasulullah tidak melarang dan tidak juga menyuruh sahabat mengonsumsi biawak. Kehujahan hadis serta dalilnya. Hadis yaitu sumber hukum atau ajaran kedua setelah Al-Quran. Berikut adalah dalilnya. Qul atii'ullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Surat Ali Imran ayat 32.
Manfaat mempelajari ilmu mutalaah hadis. Manfaat mengetahui ilmu hadis yaitu dapat mengetahui hadis yang dapat diterima atau makbul, atau hadis yang ditolak atau tidak terima atau mardud. Nah, untuk mengetahui juga adanya hadis yang bisa diterima dan mengetahui hadis yang bisa diamalkan. Dan selanjutnya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, untuk menafsiri hal-hal yang masih samar, dengan mengetahui hadis yang mardud, maka diketahui mana hadis yang palsu atau yang dhaif. Fungsi mengetahui ilmu mutalaah hadis ini hanya fokus kepada orang yang memperhatikan syariat Islam. Kondisi hadis periode prakodifikasi. Pada masa prakodifikasi, yaitu hadis pada Nabi masih berarti masa sebelum hadis dibukukan, yaitu dimulai sejak muncul hadis pertama. Masa prakodifikasi ini mencakup dua periode, yaitu periode Rasulullah dan periode sahabat. Nah, pada dua periode ini metode transmisi yang digunakan kebanyakan adalah metode lisan. Walaupun dulunya Rasul tidak melarang para sahabat untuk mencatat selain Al-Quran, akan tetapi larangan tersebut bukanlah larangan yang bersifat mutlak, atau larangan tersebut merupakan larangan yang bersifat sementara. Selanjutnya, kapan terjadinya kodifikasi hadis? Faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis sendiri terjadi pada akhir abad pertama Hijriah, yaitu tahun 99 Hijriah, yaitu pada masa tabi'in atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Menurut Ibnu Hajar, ulama yang pertama kali menyusun ilmu hadis sebagai disiplin ilmu yaitu ulama Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Dan alasan kodifikasi hadis tersebut yaitu karena para sahabat mulai terpencar di beberapa wilayah. Para sahabat tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia.